Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Satrio dari program studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya akan menjelaskan tentang proses konversi energi pada PLTGU atau pembangkit listrik tenaga gas uap. Proses konversi energi pada PLTGU berlangsung dalam dua tahap. Pada bagian nozzle, gas panas mengalami proses ekspansi, sedangkan energi panas diubah menjadi energi kinetik. Hampir 2/3 energi mekanik yang dihasilkan oleh putaran rotor turbin digunakan untuk menggerakkan kompresor, dan 1/3 energi mekanik yang dihasilkan digunakan untuk memutar generator dan menghasilkan listrik. Selanjutnya ada masalah-masalah pada PLTA dan PLTP. Masalah-masalah pada PLTA. Yang pertama, masalah sosial, budaya, dan ekonomi, serta biofisik lingkungan. Komponen biofisik yang dominan menerima dampak proyek PLTA antara lain flora dan fauna, serta perubahan ekosistem perairan mengalir menjadi perairan tergenang. Masalah-masalah pada PLTP. Perizinan lingkungan. Lokasi sumber panas bumi selain berada pada dataran tinggi juga berada di kawasan hutan lindung. Hal ini yang menyebabkan benturan dengan regulasi yang ada dan regulasi yang akan dibuat. Penolakan masyarakat yang menjadi permasalahan dalam kasus ini dan benturan dengan masyarakat adalah masalah sumber air baku yang digunakan masyarakat untuk bercocok tanam dan lain-lain, dan kekhawatiran warga akan kerusakan ekosistem dan berkurangnya kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, fungsi saluran pesat pada PLTA. Fungsi saluran pesat pada PLTA digunakan untuk mengalirkan energi potensial air menjadi energi kinetik untuk menggerakkan turbin dari masing-masing unit. Selanjutnya ada perbedaan PLTS on-grid dan PLTS off-grid. PLTS on-grid membutuhkan beberapa komponen, yaitu solar charge controller, baterai, dan inverter. PLTS on-grid lebih baik digunakan dibandingkan PLTS off-grid karena dapat digunakan pada kondisi tidak ada cahaya matahari atau pada malam hari, dan memanfaatkan baterai yang telah di-charge oleh solar charge controller pada siang hari. Di samping itu, pada siang hari tegangan dari panel surya juga terhubung ke inverter, dan dari inverter terhubung ke beban. PLTS off-grid. PLTS off-grid tidak membutuhkan tambahan komponen seperti pada PLTS on-grid, solar charge controller, dan baterai. Pada PLTS off-grid, karena pada PLTS ini tegangan dari panel surya langsung terhubung ke inverter, dan dari inverter langsung terhubung ke beban. Selanjutnya, mengapa PLTGU menjadi pilihan pembangkit saat ini? PLTGU menjadi pilihan pembangkit saat ini karena efisiensi tinggi dan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan jenis pembangkit yang lain. Selanjutnya, bagaimana perkembangan PLTPB di Indonesia? Jumlah kapasitas terpasang PLTPB dihitung dari jumlah kapasitas PLTPB yang telah mencapai commercial operation date sepanjang triwulan 1 hingga triwulan 4 tahun 2019. Capaian penambahan kapasitas terpasang panas bumi sebesar 2130,7 MW atau 100,1% dari target yang ditentukan tahun 2019. Selanjutnya ada kelebihan dari pembangkit listrik tenaga diesel. Penggunaan bahan bakar menentukan tingkat efisiensi pembakaran dan prosesnya. Lokasi bisa di mana saja, pantai sampai pegunungan, dengan kapasitas bisa disesuaikan, malahan di desa terpencil dengan penggunaan sedikit. Respon beban cepat sehingga bagus untuk beban puncak atau startup cepat. Efisiensi tinggi, investasi murah, cepat konstruksinya, cocok untuk daerah yang tidak ada air. Plan layout sederhana, sistem bahan bakar sederhana, bisa ditempatkan dengan pusat beban, bisa di-start dengan mudah dan cepat, dan dibebani dalam waktu singkat. Tidak ada standby loss, tidak memerlukan air pendingin yang banyak. Dimensi PLTT lebih kecil dibanding PLTU untuk kapasitas yang sama.
Cara pengoperasian mudah dan memerlukan operator yang sedikit. Efisiensi thermal PLTT lebih besar dibanding PLTU untuk kapasitas yang sama. Menggunakan sumber daya alam terbatas, tak terbaharui atau fosil. Selanjutnya, kekurangan dari PLTT: tidak ramah lingkungan, kapasitas bisa hanya mencapai puluhan megawatt, tidak cocok juga untuk baseload atau beban dasar atau harian. Harga solar mahal karena solar sebagai bahan bakar utama PLTT. Biaya pelumas tinggi, tidak bisa dibebani overload pada waktu yang panjang. Kapasitas PLTT kecil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.